Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian Rabu pagi kita. Kita membahas tentang buku Hikmah-Hikmah Bertutur. Ya. Kita masuk halaman 151. Ya, sudah pegang semua kitabnya ya, bukunya ya. Jadi dipegang bukunya, dibawa kalau sedang kajian, nggak boleh lupa, dinamai, nggak boleh hilang dan tertukar. Ya. Ulama pejuang. Salah seorang ulama besar sepanjang sejarah Islam sejak ratusan tahun yang lalu hingga saat ini adalah Al-Alamah Syekh Imam Ibnu Taimiyah. Ada ketemu? Ya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah. Kebesaran beliau bukan semata-mata dari sisi keilmuannya, bukan sisi keilmuannya semata, tapi juga dari sisi ketakwaannya, kesalehannya, ketekunannya dalam beribadah, kezuhudannya, kewaraannya, kesabarannya, keteguhannya serta semangat kepahlawanan dan keberaniannya baik di medan dakwah maupun di medan jihad perang fisabilillah. Insyaallah. Ini ada contoh yang bagus buat kita dari Syekh Al-Alamah Imam Ibnu Taimiyah. Jadi dia pun adalah salah seorang pahlawan. Ya. Perjuangannya itu adalah ya terkenal. Nanti kita lihat. Kita baca di sini. Ya. Jadi bahkan dia termasuk orang yang katakan sangat pemberani. Beliau adalah salah seorang ulama pembela Al-Quran dan As-Sunnah serta penentang kekufuran dan bid'ah di garda terdepan. Ya. Jadi beliau ini adalah seorang ulama pejuang. Ini kita contohkan. Jadi luar biasa nih. Ya. Muhammad Mahdi Al-Istanbuli dalam bukunya Ibnu Taimiyah Batal Al-Islah Ad-Din, ya, dikeluarkan di kota Damaskus, Maktabah Darul Ma'rifah tahun 1977, antara lain menulis sebagai berikut. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Namairi Al-Harani Ad-Damsyiki. Ya. Ya. Lahir di Haran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara Sungai Dajlah, Sungai Tigris dan Eufrat. Pada hari Senin 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Beliau berhijrah ke Damaskus, Syria
bersama orang tua dan keluarganya ketika umurnya masih kecil karena serbuan tentara Tartar, ya, atas negerinya. Jadi kalau misalnya ini diturunin harusnya, ya, ada wilayah Irak. Nah, Iran itu di situ, ya, ada sungai Tigris dan sungai Eufrat. Nah, di situ ada kota Haran sebenarnya itu, ya. Kalau namanya di sini masih nggak tahu apakah tercatat atau tidak, atau namanya sudah diganti. Lalu dia pindah berjalan ke atas ke kota Damaskus, Syria. Gara-gara diserang, ya, negerinya itu oleh bangsa Tartar. Bangsa Tartar itu adalah berdiri di sekitaran Mongolia sekarang. Sekarang Mongolia yang di tengah yang kuning itu. Ya. Jadi di Mongolia. Tahu Mongolia itu di situ tengah. Itu adalah suku bangsa Tartar yang terkenal dengan raja kejamnya itu Genghis Khan. Genghis Khan itu bahkan pernah, ya, mengalirkan, ya, di sungai Tigris dan sungai Eufrat itu pembakaran atau hasil bakaran dari perpustakaan di kota Baghdad, sampai air di sungai Tigris dan sungai Eufrat itu berwarna hitam gara-gara banyaknya buku-buku dan kitab-kitab itu, ya, yang dibakar dan dibuang oleh tentara Tartar pada waktu itu. Itu luar biasa, Genghis Khan. Tapi nanti cucu dari Genghis Khan ini, ya, Kaisar Kubilai Khan itu, dia malah masuk Islam nanti. Nah, jadi tentara Tartar ini menyerang umat Islam, menyerang pada waktu itu seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Jadi antara Mongolia dengan Haran, ya, sungai Eufrat itu di dekat sungai Tigris itu lebih dekat ketimbang ke Damaskus pada waktu itu. Ini tempat lahirnya dan bagaimana Syekh Ibnu Taimiyah itu ada di situ. Kita tahu. Sejak kecil sudah tampak tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau. Begitu tiba di Damaskus, beliau segera menghafalkan Al-Quran, menuntut berbagai cabang ilmu kepada para ulama, hufaz dan ahli-ahli hadis di negeri itu. Langsung menghafalkan Quran. Nah, kalian ini masih harus terus nih, ya, hafalin Quran, nikmatin. Oh, kalau saya perempuan, masa lo iya terus, justru, ya, perempuan itu harus yang kemudian tadi mempersiapkan ilmu yang banyak. Ketika umur beliau belum mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu usuluddin serta tafsir, hadis dan bahasa Arab. Loh, kok bahasa Arab masuk di sini? Ya iya, mereka berbahasa Arab, tapi bagaimana struktur dan kemudian tatanan bahasa Arab tadi itu sudah dikuasai pada usia yang masih sangat belia. Wajarlah karena sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama, ya. Beliau mempunyai kesempatan untuk menereguk sepuas-puasnya taman bacaan berupa kitab-kitab yang bermanfaat. Beliau menginfakkan seluruh waktunya untuk belajar menggali ilmu, terutama kitabullah dan sunnah rasulnya. Jadi kalian ini jangan ragu bahwa belajar itu adalah suatu yang memang menjadi bagian hidup kita. Ya, kita ini harus terus belajar. Berhenti belajar sama seperti berhenti bernafas. Loh, kalau belajar terus kapan lulusnya, kapan pakainya? Tidak, justru menjaga ilmu, menjaga pelajaran itu dengan cara belajar dan mengajarkan. Gitu. Ya. Halo, jangan tidur. Gitu ya. Gitu. Ya. Jadi harus terus belajar. Saya Imam Ibnu Taimiyah, ya. Jadi terus dari masih kecil dia belajar sampai terus menerus dia membaca. Ya, menjaga dirinya untuk terus bergumul dengan ilmu.
Lebih dari semua itu, beliau adalah orang yang keras pendirian dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masya Allah, ini yang kita mungkin harus terus ada ya. Gimana? Teguh pendirian pada saat melaksanakan, menegakkan hukum Allah. Nih, ya. Penguasaan Ibnu Taimiyah dalam beberapa ilmu sangat sempurna, ya boleh dikatakan begitu, yakni dalam ilmu tafsir. Nah, kalian sudah diajarkan bagaimana dasar-dasar tafsir, ya. Akidah, aduh, terlalu besar ya. Akidah, ya, hadis, fikih, bahasa Arab, dan berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya. Beliau bahkan melampaui kemampuan para ulama di zamannya. Al-Alamah Kamaluddin Al-Jamlakani, wafat tahun 727 Hijriah, pernah berkata, jika ia ditanya tentang suatu bidang ilmu, maka siapapun yang mendengar atau melihat jawabannya akan menyangka bahwa dia seolah-olah hanya ahli di bidang ilmu itu. Masya Allah, ya. Orang pun akan yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Para fuqaha dari berbagai kalangan, jika duduk bersamanya pasti akan mengambil pelajaran, ya, pelajaran yang bermanfaat bagi kelengkapan mazhab-mazhab mereka yang sebelumnya beliau pernah diketahui, ya. Yang sebelumnya belum pernah diketahui. Ini salah baca, ya. Belum pernah terjadi, ia bisa dipatahkan hujahnya. Jadi tidak bisa. Jadi kalau lagi argumentasi, saya Imam Ibnu Taimiyah ini luar biasa dan berilmu. Jadi nggak nyangka, oh ini dia ahli ilmu apa nih? Oh, tafsir tadi. Bahkan keilmuan-keilmuan yang lain pun dia sangat ahli. Gitu. Ya. Begitu juga Imam Az-Zahabi rahimahullah, wafat 748 Hijriah. Imam Az-Zahabi ini pun adalah salah seorang ulama besar juga, ya. Juga berkata, ia adalah, jadi saya Ibnu Taimiyah ini, lambang kecerdasan dan kecepatan memahami pada zamannya. Ia adalah satu-satunya yang terbaik dalam hal ilmu, kezuhudan, keberanian, kemurahan, ya, kedermawanannya, amar ma'ruf nahi mungkar, banyaknya buku-buku yang disusun, serta amat menguasai hadis dan fikih. Coba, yang memuji itu adalah ulama besar juga. Jadi Imam Az-Zahabi ini adalah salah seorang imam yang menelaah dari seluruh hadis-hadis Imam Al-Hakim. Jadi Imam Al-Hakim ini hidup tahun sekitar 300 sekian, 340-an sekian Hijriah. 400 tahun sebelum Imam Az-Zahabi ini lahir. Imam Al-Hakim itu adalah imam ahli hadis yang menelaah seluruh hadis-hadis selain dari hadis Bukhari dan Muslim dengan derajat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Dengan standar Imam Bukhari dan Muslim, itu Imam Al-Hakim. Lalu Imam Az-Zahabi 400 kemudian menverifikasi kembali Imam Al-Hakim. Bukan berarti Imam Al-Hakim ini buruk, tidak. Tapi ada cerita di akhir hayat Imam Al-Hakim ini bagaimana? Dia pikun, khawatir, nih cuma khawatir, tapi ditelaah secara menyeluruh oleh Imam Az-Zahabi sampai terkenal. Kalau ada hadis riwayat Imam Al-Hakim disetujui oleh Az-Zahabi, ya kan, dengan standar, dengan derajat atau dengan kualifikasi, ya kan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, insyaallah. Ini bagaimana dia ngapain? Memuji, gitu. Dilihat. Dia memuji itu. Memuji siapa? Imam Ibnu Taimiyah.
Masya Allah. Ya, kalau kita nggak ngerti apa-apa, muji orang karena kita, itu mungkin wajar ya. Tapi ini orang yang berilmu juga. Itu luar biasa kan ini Imam Ibnu Taimiyah ini. Paham nih? Ya, luar biasa ini. Nah, wajarlah jika pada umurnya yang ke-17 tahun, ini siapa yang sweet 17? Katanya 17 tahun, ya. Gimana? Beliau sudah siap mengajar dan berfatwa. Namun demikian, sejarah telah mencatat Ibnu Taimiyah bukan saja ulama besar dan wara, zuhud dan ahli ibadah, tetapi pejuang di medan jihad. Ini yang lebih luar biasa ini, ya. Jadi dia dalam berperang itu juga dia termasuk terkenal, insyaallah, ya. Bahkan beliau adalah seorang pemberani dan ahli berkuda. Waduh, asik juga ya berkuda nih ya. Anak-anak berkuda, wah jangan. Ya, kita belum punya kuda maksudnya, so. Gitu. Iya, dia ahli dalam berkuda ini. Gitu. Bahkan beliau adalah seorang pemberani. Beliau adalah pembela setiap jengkal tanah umat Islam dari kezaliman musuh dengan pedangnya, sebagaimana beliau adalah pembela akidah umat dengan lisan dan penanya. Itu luar biasa, insyaallah, ya. Jadi ahli berkuda. Makanya kuda itu tadi kita dalam surat Al-Adiyat itu kan gitu. Wal adiyati dobha, demi kuda perang, kan gitu ya, kuda perang. Yang kuda perang itu luar biasa gagahnya, itu ya. Nah, lanjutin di sini ya, mana dia nih? Dengan berani Ibnu Taimiyah berteriak memberikan komando kepada umat Islam untuk bangkit melawan serbuan tentara Tartar ketika menyerang Syam dan sekitarnya. Beliau sendiri bergabung dengan mereka dalam kancah pertempuran. Akhirnya dengan izin Allah pasukan Tartar berhasil dihancurkan hingga selamatlah negeri Syam, Palestina, Mesir dan Hijaz. Jadi sempat itu pada saat itu gimana? Ya kan, dengan komando yang luar biasa, ya, dari Imam Ibnu Taimiyah ini, ya. Ketegaran, keberanian dan kelantangan beliau dalam mengajak pada al-haq ternyata menyalakan api kedengkian dan kebencian para penguasa. Ternyata gitu, ya, karena dia ini adalah luar biasa, juga ada orang yang benci nih, ya. Para ulama dan orang-orang yang tidak senang kepada beliau juga kadang gitu, ya, ulama dalam tanda kutip di sini, ya. Mungkin ada tokoh-tokoh juga kira-kira gitu ya, tokoh-tokoh kartun kayaknya mungkin seperti ini ya. Jadi begitu, dia tidak suka kok bisa kaum munafik meniupkan racun-racun fitnah hingga karenanya beliau harus mengalami berbagai tekanan, dipenjara, dibuang, diasingkan dan disiksa, insyaallah. Jadi gara-gara fitnah orang munafik, ini ujiannya bagi beliau ini, Ustaz. Ya. Tapi dia tadi betul-betul dalam ketakwaan dan kewaraannya. Namun demikian, tekanan berat di berbagai penjara beliau hadapi dengan tabah, tenang dan gembira. Terakhir beliau harus masuk ke penjara Qal'ah di Damaskus. Beliau malah berkata, sesungguhnya aku menunggu saat seperti ini karena di dalamnya terdapat kebaikan besar. Ini luar biasa, dia difitnah gara-gara tadi ketajaman, kekuatan dan luar biasanya keilmuan yang tadi gitu. Nah, beliau pun pernah berkata dalam penjara, orang di penjara ialah orang yang terpenjara hatinya dari Rabbnya. Orang yang tertawan ialah yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ya, ini dalam maknanya ya. Itu luar biasa. Jadi optimis, ya, menghadapi ujian dan juga sangat bersabar di sini. Penjara tidak menghalangi Ibnu Taimiyah untuk berdakwah dan menulis buku-buku tentang akidah, tafsir dan kitab-kitab bantahan terhadap ahli-ahli bid'ah. Karena waktu itu juga sudah banyak ahli bid'ah
ini yang kemudian jadi juga orang munafik, bagaimana memfitnah beliau sehingga beliau jadi susah, difitnah, oh itu nggak beres, ini jelek atau apa, wah banyak fitnahnya sampai terpenjara, luar biasa tuh zalimnya mereka juga. Ya ini ada juga di antara umat Islam pada waktu itu, ya kan. Pengagum-pengagum beliau di luar penjara semakin banyak, di dalam penjara pun banyak penghuninya yang menjadi murid beliau. Mereka beliau ajari agar selalu beriltizam dengan syariat Allah, selalu beristighfar, tasbih dan berdoa, serta selalu melakukan amalan-amalan soleh. Hasilnya suasana penjara menjadi ramai dengan suasana beribadah kepada Allah. Bahkan dikisahkan banyak penghuni penjara yang sudah mendapat hak bebas ingin tetap tinggal di penjara bersama beliau. Akhirnya penjara berubah menjadi pesantren. Waduh, ini mah pesantren jadi penjara, ini penjara jadi pesantren. Jangan ya. Maksudnya gimana? Ya. Jadi seolah-olah penjara pada waktu masa Imam Ibnu Taimiyah itu disukai. Jadi orang itu pengennya ya sudah di dalam saja. Padahal awalnya tentu ya, awalnya orang-orang yang dalam penjara itu bagaimana? Ya tadi dia melakukan kesalahan kah? Ya, melakukan kekeliruan kah, atau bahkan juga dia misalnya difitnah, ya. Tapi pada saat itu di dalamnya dia bertemu dengan Imam Ibnu Taimiyah, dia belajar agama. Sampai mungkin masa bebas tahanan dia. Nah, dia lebih baik dalam penjara. Padahal penjara dalam Islam ya walaupun mungkin ada berbeda-beda. Salah satu contohnya itu penjaranya itu diceritakan ukurannya itu nggak seperti sebegini, ukurannya itu cuma 1,5 meter kali 2 meter kali 3 meter kira-kira, gelap, pendek atapnya, ngeri dulu pada masa. Sebab apa? Penjara supaya bikin jera. Betul, pada masa Imam Taimiyah ini mereka jera dari berbuat jahat, tapi dia pengen terus ada dalam lingkungan itu. Kenapa? Karena belajar bersama Ibnu Taimiyah, insyaallah. Ya. Jadi seolah-olah seperti pesantren, penuh dengan orang-orang yang mengaji dan menuntut ilmu dari beliau, insyaallah. Ya, jangan dibalik ini. Ini pesantren kayak di penjara saya. Oh jangan, justru ini enak. Ya, kalau kita bukan gitu, bukan penjara, enggak boleh. Ya, harus senang, harus nikmat, harus lapang dalam menuntut ilmu. Ya. Gitu. Tapi bukan berarti tertawa-tawa terus ya. Harus terus juga serius di sini. Nah, selama dalam penjara beliau selalu beribadah. Insyaallah ya. Itulah orang soleh ya. Berzikir, tahajud dan membaca Al-Qur'an. Perlu dicatat bahwa selama dalam penjara beliau tidak pernah mau menerima pemberian apapun dari penguasa. Waduh, gimana nih? Iya. Keluarganya, ya kan? Ini Ibnu Taimiyah, ayah punya kawan, punya teman juga dia difitnah, lalu kemudian dia dimasukkan di penjara. Orang-orang pada kaget, ini Pak Kiai Ustadz. Pas dalam penjara itu dia sholat, untuk sholat tahajud saja, untuk sholat sunnah saja itu nggak bisa dia itu sujud. Kenapa? Sangat sempit, dan tadi orang-orang sudah dalam kondisi yang penuh di sel tadi. Gimana itu? Ya pada waktu itu ya dia usahakan itu, dia tetap sholat sampai akhirnya ya dia dipindahkan di tempat yang agak luang, yang cukup untuk dia itu cuma sekedar sholat, insyaallah. Sampai di tempat gitu, supaya apa? Mentalnya turun. Tapi dia nggak mau makan dari yang kemudian ini, dia hanya mau dari keluarganya. Kenapa? Dia difitnah, masya Allah. Walaupun tentu berikutnya dia bebas karena tadi kita pun perjuangkannya. Nah, Imam Ibnu Taimiyah juga gitu. Dia nggak mau menerima dari orang yang zalim tadi. Kita juga jaga ini. Kalian juga jaga nanti. Kalau yang memang barang itu masih subhat, jangankan haram ya, subhat saja yang tidak jelas saja jaga. Sama kalian di sini misalnya makan di sini. Kalau bukan misalnya dibantu dari orang tua kalian, ya kan? Orang-orang yang kemudian datang membantu kita di sini, ya itu dijaga.
Ayah juga nggak mau misalnya, minta sini ke sana, nggak usah lah. Kalau mau bantu silahkan. Ya kira-kira gitu. Kenapa? Kenapa alasannya gitu? Karena saya sedang mendidik orang-orang yang akan menghafal Al-Quran. Saya pingin yang mereka makan dari apa yang mereka bersama saya atau sama kita di sini adalah makanan yang baik, yang halal. Itu. Makanya kalian harus manfaatkan ini, nggak ada. Ya, dan makannya harus banyak, nggak makan didenda di sini ya. Siapa yang nggak suka makan? Ya, harus makan. Nanti ada waktu di mana kita menjaga makanan kita. Kalau kita diberi makanan dari orang-orang zalim, nah ini contohnya, nggak usah. Meskipun kita kesusahan, apalagi kita diberi makan dari makanan-makanan yang haram, sumber-sumber yang kemudian tidak baik buat kita, jangan. Sayang lisan kita dari apa? Dari kebersihan buat badan kita. Kenapa? Allah nggak akan pernah menukar rezeki kita. Ngapain kita ngambil harta milik orang lain, makanan orang lain, atau bahkan makanan yang haram? Ngapain? Nggak akan ketukar buat kita rezeki kita. Ya. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah yang mengurus kita itu. Nah, makanya yakin, Imam Ibnu Taimiyah yakin, saya tahu itu, yakin dia. Pasti Allah akan memberikan rizki. Saya tidak mau untuk kemudian menjaga dia itu. Dia kira-kira begitu. Dia nggak mau tuh makan seperti itu. Nah, sampai beliau akhirnya wafat di dalam penjara Qal'ah Damaskus, masya Allah. Disaksikan oleh salah seorang muridnya yang menonjol, Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau wafat pada tanggal 20 Zulhijjah tahun 728 Hijriyah. Jadi sampai tadi, karena ya tadi memang sudah ajalnya. Jadi ajalnya sampai saat dia di penjara, saat dia dizalimi. Itu. Tapi hasil karyanya sampai sekarang. Ya. Itu luar biasa. Demikianlah salah satu gambaran dari sosok ulama pejuang pada masa lalu. Masih bisakah kita menemukan ulama seperti beliau di zaman kini? Masya Allah, ini kita harus juga jadi contoh. Boleh ya? Nanti apalagi kita mencontoh para itu salafus saleh semuanya ya, para sahabat, para tabi'in, para sahabat, bahkan mencontoh mereka semua. Itu insya Allah seperti itu. Ya, ini gambaran buat kita biar tambah semangat. Jadi tidak loyo-loyo lagi nih untuk menuntut ilmunya ya. Nah, untuk menghafal Qur'annya. Ini kalau pas giliran waktu kosong, alhamdulillah senang. Bukan senang juga. Ya mungkin ada asatidnya yang lagi ada uzur dan sebagainya, ya kan? Atau di sela-sela waktu, gunakan untuk menghafal Quran. Dan jangan berpikir untuk apa? Tadi, saya mau menghafalnya baru surat yang kecil-kecil. Nggak apa-apa, surat yang kecil-kecil juga Quran loh. Ya. Saya baru memperbaiki bacaan apa? Bacaan misalnya surat Al-Ikhlas saya. Nggak apa-apa, perbaiki yang baik, ya kan? Jadi tidak ada keburukan dalam mempelajari Al-Quran. Tidak ada keburukan sedikit pun dalam mempelajari Al-Quran, menghafal Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Itu dia. Ya, paham? Bisa diambil ibrah dari cerita Imam Ibnu Taimiyah. Ngerti? Ya. Kayaknya nggak usah tanya jawab ya. Langsung aja. Cukup ya? Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti pekan depan. Sudah ada kitabnya, bukunya, dijaga dan juga tidak boleh nih hilang lagi. Ya. Gitu ya. Yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.